الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في السماوات والأرض والذي له الحمد في الآخرة والأولى والذي له الحمد على كل حال وعلى كل لسان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فصلوا على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumu'ah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk sama-sama menjaga dan terus mengupayakan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Berupaya sekuat kemampuan kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan seterusnya menjauhi semua larangannya. Itulah inti takwa, mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, insyaallah kita diberi kemudahan oleh Allah dalam mengisi dan menjalani kehidupan ini, dan insyaallah meraih ridha Allah, berbahagia hidup kita fid din wad dunya wal akhirah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman setauhid yang dimuliakan Allah, kita ada di dalam bulan keberkahan, bahkan berkah di atas berkah. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan, selain ia adalah bulan yang penuh dengan barokah, di dalamnya semua kitab suci Allah turunkan. Tidak ada kitab suci dari Allah yang diturunkan di luar Ramadan. Suhuf Ibrahim dalam Ramadan, Zabur, Taurat, Injil dalam Ramadan, beda-beda tanggal. Al-Quranul Karim dari Al-Baitul Ma'mur menuju Baitul Izzah pada malam Al-Qadar tanggal 24 Ramadan dalam Ramadan. Maha benar Allah dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia sekaligus pemisah antara hak dan batil. Bulan puasa Ramadan adalah bulan penuh dengan barakah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Dalam riwayat yang lain, "Atakum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian satu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan malam-malam Ramadan adalah malam barokah, terutama malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Kita sebut barokah di atas barokah. Al-Quran penuh dengan barokah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, kata Allah, maka ikutilah dia. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan menyimpang dari Al-Quran. Al-Quran yang penuh dengan barokah diturunkan kepada manusia yang penuh dengan barokah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang penuh dengan barokah, yaitu Makkah, di Makkah Mubarakah, Makkah yang penuh dengan berkah, pada malam dan pada bulan sekaligus yang penuh dengan berkah. Saudaraku sekalian, sedikit mengulik barokah Ramadan ini. Pertama, barokah dalam hal dilipat gandakannya pahala kebaikan di dalam Ramadan. Tidak ada pahala sunnah di dalam Ramadan. Semua sudah berubah menjadi pahala wajib. Rasulullah bersabda, "Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fardhidah fi ma siwahu." Orang yang mengerjakan ibadah sunnah di dalam Ramadan ini, pahalanya seperti ia telah mengerjakan ibadah wajib. Wa man adda fihi fardhidah, siapa yang mengerjakan ibadah wajib di dalam Ramadan ini, kana kaman adda 70 fardhidah fi ma siwahu, maka pahalanya seperti ia telah mengerjakan 70 kali yang wajib itu di luar bulan Ramadan. Sekali lagi, khatib mengatakan tidak ada lagi pahala sunnah. Semua sudah berubah menjadi pahala wajib, walau amalnya tetap amal sunnah. Ba'diyah kita, qabliyah kita, itu sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Sedang yang wajib, maghrib kita, Aisyah kita, dan seterusnya, semua seperti kita telah mengerjakan 70 kali yang wajib. Ini adalah barakah Ramadan. Allah lipat gandakan, bertambah pahala kebaikannya. Sesuai dengan arti kata barakah adalah an-nama, terus bertambah dan bertambah, diberi nilai yang lebih dari biasanya. Maka ketika Rasulullah ditanya kapan sedekah paling baik, jawab beliau, sedekah dalam Ramadan. Kapan umrah terbaik, jawab beliau, adalah umrah dalam Ramadan. Apa kebaikannya? Karena kaman hajja ma'i, pahalanya seperti ia telah mengerjakan haji bersamaku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, bukan berhenti sebatas sholat dan lainnya, tapi tilawatul Quran kita pun dilipat gandakan oleh Allah pahala kebaikannya. Inilah barokah di atas barokah. Kita membaca Al-Quran yang penuh dengan berkah, dan di dalam bulan yang penuh dengan barokah, dan pada malam-malam yang juga penuh dengan barokah. Subhanallah, seorang alim dalam mimpinya ada sosok yang menyerahkan lembaran surah Thaha yang tadi dibaca oleh si alim ini sebelum tidurnya. Di atas setiap huruf dalam surah Thaha itu ada angka 10. Masing-masing hurufnya ada 10. Alim ini bertanya kepada yang menyampaikan lembaran itu, apa arti 10 atau angka 10 dalam setiap huruf ini? Sosok itu menjawab, inilah nilai pahala kebaikan yang Allah berikan kepadamu dari setiap huruf Al-Quran yang kamu baca. Karena ikhlas lillahi ta'ala.
Ada satu ayat dari surah Thaha itu yang kosong dari angka-angka di atas hurufnya. Alim ini bertanya, kenapa dalam ayat ini di atas hurufnya saya tidak menemukan angka? Jawaban dari sosok yang mengantarkan lembaran itu, karena ketika kamu membaca ayat ini, ada orang yang sedang lewat dan kamu menyengaja mengeraskan suaramu agar orang itu mendengar. Lenyap ketulusanmu karena Allah dalam membacanya. Saudaraku sekalian, hadirkan Al-Quran dalam setiap kita tilawah lillahi ta'ala, tanpa kita berharap pujian makhluk. Mau dipuji orang atau tidak dipuji, mau dianggap orang rajin membaca atau tidak, gak ada urusan. Lillahi subhanahu wa ta'ala, terus tilawah agar kita termasuk ahlul Quran. Kapan seseorang disebut ahlul Quran? Yang pertama, kalau orang itu rajin membacanya. Dalam Ramadan ini yang kita upayakan adalah terus peningkatannya. Perbanyak membaca tilawah, terutama malam hari. Bukan berarti siang tidak baik, karena Jibril alaihissalam selalu bertadarus di hadapan Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran pada malam hari. Maka kalau dibandingkan dengan siang hari, tilawah malam hari jauh lebih baik. Tapi siang hari baik, siang baik, malam lebih baik. Yang kedua, kita disebut ahlul Quran kalau kita mau menambah hafalan Al-Quran kita. Tambahlah hafalan Al-Qurannya, lalu jaga hafalan itu dengan baik. Walau kita tidak mampu menghafalkan 30 juz, minimal juz yang ke-30 kita sudah menguasainya. Kurang dari itu pun tidak apa-apa. Yang penting ada penambahan hafalan. Ciri bahwa kita ahlul Quran. Ciri yang ketiga, agar kita disebut ahlul Quran, perbaiki cara bacanya. Tekun untuk terus perbaikinya secara tajwid. Sudah banyak qari di dunia internasional yang memperkenalkan kepada kita bagaimana cara membaca yang baik secara murattal. Yang keempat, dalamilah maknanya, tapi terutama sekali di luar bulan suci Ramadan, karena di dalam Ramadan yang paling diutamakan adalah memperbanyak bacaannya, bukan sedikit membaca, yang penting artinya, bukan itu. Masih banyak 11 bulan setelah Ramadan kesempatan kita untuk mendalami maknanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat penting agar kita termasuk ahlul Quran adalah mengamalkan isi kandungannya. Amalkan dia supaya kita benar-benar disebut sebagai ahlul Quran. Sinkronkan apa yang kita baca dari Al-Quran dengan amaliyah keseharian kita. Jangan berbuat membelakangi Al-Quran. Berapa banyak kata Rasul orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk diri yang membacanya. Kenapa ada kutukan? Karena tidak sinkron antara perbuatannya sehari-hari dengan Al-Quran kalam Allah yang dibacanya itu. Karenanya amalkan Al-Quran dengan baik, jadikan ia sebagai pedoman, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi yang bertakwa, bahkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan gairah kita untuk terus bersemangat tilawatul Quran dalam Ramadan semakin bertambah. Makin hari bukan makin surut, tapi makin bertambah semangat untuk tilawah pagi, sore, siang, malam, dan secara istiqamah kita jalankan. Insya Allah ia menjadi syafaat, penolong kita dalam kehidupan di dunia, terlebih lagi pada hari kiamat ketika kita mulai menghuni alam barzakh. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah oleh kalian Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, karena yang akan datang menolong, menjadi penolong bagi orang yang rajin membacanya. Maka jangan ada kata jemu tilawah,
Jangan ada kata lelah untuk tilawah, terus tilawah. Baca Al-Quran dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fima naha anhu wa zajara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad faza man ittaqa. Wa alamu anna Allah jalla wa ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qa'il fi muhkamit tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barakah dari Ramadan adalah terkabulnya doa-doa. Ada satu ayat dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa dalam Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Ayat 186-nya adalah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku ada di mana? Jawab, aku dekat. Aku dekat, kata Allah. Fa inni qarib, sungguh aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada aku. Ayat ini diposisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Karena pada ayat setelah itu 187 kembali ke ayat puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kenapa ayat ini berada di rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, tentang puasa? Jawabannya untuk mengisyaratkan betapa Ramadan membuka dengan pintu barokahnya keterkabulan doa-doa kita. Isi waktu dengan banyak bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah, mohonkan hajat untuk diri, untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta, baik masih hidup di muka bumi Allah ini, apalagi yang sudah mendahului kita berpulang ke hadiratnya. Mohonkan kebahagiaan, kemuliaan dan ketinggian derajat untuk beliau-beliau tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami semua ini, ampuni keluarga kami ya Allah. Maafkan kami, maafkan keluarga kami, khususnya kedua orang tua kami tercinta tersayang, baik masih hidup bersama kami apalagi yang sudah lebih awal Engkau panggil berpulang ke hadirat-Mu ya Allah selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan untuk kami pintu barakah-Mu dalam Ramadan, bulan penuh barakah-Mu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami ya Allah dan kuatkan kami agar lebih dekat kepada-Mu melalui kalam suci-Mu Al-Quranul Karim dan ibadah dalam bulan penuh barakah ini ya Allah. Kuatkan kami, sehatkan kami dan keluarga kami semua ya Allah. Ya Rabbana, kami tidak tahu
Apakah umur kami masih ada pada Ramadan mendatang? Ya Rabbana, kami tetap berharap kiranya Engkau panjangkan usia kami dalam ridha-Mu, dalam taat kepada-Mu dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami masih berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya lagi. Ya Allah, andai takdir-Mu sampai dan ini adalah Ramadan kami yang terakhir, jadikan ini adalah sebagai kendaraan yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama para nabi dan Rasul-Mu, bersama para hamba-Mu yang siddiqah, bersama para hamba-Mu yang syahidah, bersama para hamba-Mu yang salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi ajallu akbar. Wallahu ya'lam